Bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan mikir dunia kira-kira kok ora melok duwe kok mbok pikir. Nah, mulanya Islam mengajarkan tawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'man maula wa ni'man nasir, wa ufawidu amri. Kulon kadang nggih terjebak didikane sampean, kadang kepengin mikir dunia. Kulon kan termasuk kerja teng kampus, kadang ngono rapat para pakar. Kulo rapat iso mikir macam kulo kiai, maksudnya iku yo mergo jadi beda ya, nubuah dengan kecerdasan itu beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sing pun kadung nakal, bapak es kadung mati. Niku jadi kesempatan napa merubah status napa? Mboten status WA, status niku. Status menyakiti menjadi baik. Khair menjadi baron. Yes, ini kan potongan-potongan rapati baron nih, potongan-potongan. Gimana nangel ngapi wong tua angel. Kadang nggih beda model. Wong tuane di versi, kita punya apa? Versi. Wong tua kalau wawas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna ar-rajula la yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma fayatuwaha lahuma min ba'dihima fayaktubahu wa minal barin. Fa afatat hadhil akhbaru anna man zara qabra abawayhi kana baron lahuma ghaira aqin wala mudayyin haqqahuma. Jadi sebagai walhasil ini hadis favoritnya bapak kula. Bapak kula sering ngandani tonggo-tonggo. Tapi kula riyen zaman bapak sugeng nakal Pak Yai dan bapak gak apa-apa ditebus saiki. Terus niki kesempatan, lah anak kuburane bapakmu hilang lha iku sing ribet. Saking suwene ra dizaroi patoke digo bakar jagung ribet. Wes ribet kadang-kadang teng desa niku patok-patok pun hilang. Riyen iki digo kayu jok enten LPG mawon patok utuh niku riyen terus sering hilang. Wis baru kayak LPG doboten apa? Doboten apa? Hilang. Terus niki wonten cerita wali. Mun sampean rungokno mawon. Paham ya alhamdulillah, ora paham nggih alhamdulillah. Lho kula nggih seneng dhe murid goblok seneng. Kula sering motivasi. Kula nu dhe kanca santri sarang. Niku mboten nate maca kitab Mu'in apa Alfiyah, macane Sulam Taufik. Tak takoki, Kang kowe ora tau maca kitab dhuwur-dhuwur. Mari nyanyi Mbah Mun Gus gak sopan. Dadi dekne goblok ku sengaja. Ora apik kiai ini pinter kok disaingi. Nek kiai ini pinter ya kene goblok wae. Dadi tawadhu lah. Mulane sampean nak goblok tak anggap bocah napa? Tawadhu. Ora kepengen saingan ambek apa? Kiai ini. Kok sampean elek ku ya tawadhu. Mergo Habib dawa Ridho ganteng mbok saingi. Dadi soalnya walhasil urip sing gampang ae lah. Nak goblok tawadhu mbek kiai ini. Gak kepengen saingan ambek napa? Kiai ini. Lah anak pinter ya ben ora ngisin-ngisini kiai ini. Mulane kula niku diarani pinter nggih seneng. Ben Mbah Mun bangga di murid pinter. Diarani goblok ya seneng ben ora nyaingi Mbah Mun. Dadi tak anggap gampang kabeh. Islam nggih ngoten, sampean digedhingi wong ya barokah. Nglebur dosa. Disenengi ya barokah didongakno. Asline Islam tuh penak. Pokoke anggere Islam kuwi swalana busra bisadin mustamirin laisa napa yan haitsu utina atoan Jama'al Fakhral Mu'abbad. Jadi kita ini diberi resep Rasulullah yang luar biasa. Kowe digedhingi wong yo ganjaran wong lebur dosa. Disenengi yo ganjaran di dongakno. Kurang apanya? Harmonis mbek bojo yo seneng jeneng harmonis. Nah lagi tukaran yuskitun nafaqah. Tukaran iki ora wajib nafaqoi. Lah nek nak kepen medhit tukaran terus. Mergo nak nusus iku yuskitun nafaqah. Penak betul. Jadi kena reso nafkah bojomu picu supaya nusus. Engko nek wis rewel pure gugur nafkah. Cuma kok ya ora entuk jatah. Wae kula niku pengine iku ya pokoke Islam iku enak ngono. Wis kula niku kepengin pokoke Islam iku wis pokoke sing nyaman. Pokoke wau kados dawuh Said
Ali tadi asyraqal kaunu bihaja bi wujudil Mustafa napa Ahmad wali ahlil kauni napa unsun wa sururun qad tajaddad. Pokoke anak Islam ku seneng. Lara ya seneng lebur dosa. Sing kok sehat ya seneng manfaat. Wis pokoke asik. Salat kok ngarep ya apik saf awal, kok guri agepe tawadhu. Lho riyen wonten wali niku dadi wali uga salat kok guri. Sing wali saf awal gak trimo. Lho kok salat kok guri kok dadi wali kaya aku. Sing saf awal gak trimo. Jadi saya guri keros bebek dadi wali kok guri. Dari inilah astahi minallah, aku izin mbek pangeran. Wong sak aku kok wani madhep pangeran kok ngarep. Dadi gak pede semongso ora sampean kan krono males ora krono. Dadi waline ku mergo salate kok guri. Mergo izin ketemu pangeran kok. Cek sok parke wani kok ngarep. Tapi aja tiru, ini mau cerita. Mau sampean fatwa. Oh, dari Gus Pak salat kok guri ku sunat. Wah, jadi fitnah tok sampean. Tapi gak apa-apa misalnya sampean ngono tenan ya apa, pancen wis kaslan, tapi mau cerita. Jadi nyaingi wali taat itu ya gampang. Kalau nanti mau tentang karangan kitab Habaib, ada wali yang tahajud terus ibadah terus. Ya saingannya wali sing turu ditakoki. Gusti saya ini tidak terima, kenapa saingannya wali yang tidur? Jawabnya pangeran unik. Gue sholat terus, ube aku oleh pedi tenanan, sawangannya aku piye. Ini dawuh Allah. Nah, aku berhubung anggap aku apian terus ditinggal turu. Amina makri fanama, dia tuh nganggap saya ini tidak akan pernah apa-apa. Maksudnya selalu baik-baik saja. Berhubung pengirannya sapian turuan, terus ini iso dadi wali. Naum so'im ibadah. Terus dadi wali ora kudu sing serius. Niku urusane wali-wali napa? Serius. Sampeyan ndak usah ngunus. Biasa wae. Bengak-bengok sik ngaten iki biasa. Biasa. Misuh itu pertama dosa. Nek suwe dadi bahasa iku ya biasa. Kayak wong belah, wong Surabayanan ketemu kanjeng, jek urip ta kon. Iku nak ning Jogja Solo kriminal, tapi ning Surabaya mboten kok. Ngajak bojone, lho, rong bojo lho. Kowe iku nang Solo wah kriminal besar ta kon. Nak nang kene biasa. Pertama misuh ku haram, nek dadi adat ya ribet. Ya ribet. Mulane kiye-kiye nak maknani waelak wae aku bingung. Dimaknani misuh iku kadang didhawuhna wong saleh. Dimaknani matur nuwun, waelak kok maknane matur nuwun. Banyak riwayat-riwayat orang soleh itu ngendikan mbek muridé waelak waelak. Waelak ta. Lah kiai maknani bingung, dimaknani misuh iki sing ngendikan wong soleh. Dimaknani matur nuwun, waelak kok maknane. Ya sudah, itu kalimat-kalimat yang dulu agak masalah, lama-lama itu jadi adat. Ya sekarang usah ngaji ngono kedukuran ini mau cerita mawon. Ngene ngaji santai-santai ngono, ini orang ngaji ra jelas. Wong kula diundang yo ditelepon dibajak ngoten mawon. Tapi barang apik niku wis apik wae. Cek bajakan cek asli angger barang apik ya tetep apik, tetep bae. Lho niki saksine wonten iki. Ade kalau wis yang jelas kalau niku seneng ya, kalau seneng akrab Habib Ahmad mergi mbak ini kalau diutang kata, tapi bukan utang duit bukan. Setiap khol buyut saya yang mbahnya Mbah Hamid kan, Hamid bin Abdul bin Umar, mbah saya Fatimah binti Idrus bin Umar. Jadi setiap khol beliau mbah buyut saya itu beliau mesti rawuh. Ya akhirnya tak anggap diutang lah. Lah saya ikut itu sudah 4 kali, jadi kalau mau nyaur 5 kali, mau susuk nih. Mun susuk. Jadi kata saya setelah ini mau aman, mun fahayu bi ahsana minha mun susuk. Dan tadi mun dikimpun, pulau ini kan rati perhitungan, mun pulau hitung, Dados kula suwun, kula wingi disuwun ngaos teng keluarga Pacul Guwang teng Hajen, kula mulang usul fikih. Kula niku pengagum usul fikih. Karena dulu Mbah Zubair, abaipun Mbah Mun pengagum usul fikih. Usul fikih itu satu ilmu yang menjadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku umat sing marhumah sing mubarakah.
Mergi mungkin nak semua kita pakai usul fikih termasuk para malaikat. Niku sampai nak turu iku ora darani hada tarokat tahajjud wa hada tarokal witra wa hada taroka qiraatal Quran wa hada taroka qiyamal lail. Itu memang fakta, setiap orang tidur pasti meninggalkan qiyamul lail, meninggalkan tahajud, meninggalkan witir. Tapi yakinlah ketika Anda tidur juga hada tarokal ma'asiyah wa hada taroka dugem wa hada taroka delok dangdut wa hada tarokal ghibah wa hada taroka kada wa kada. Maka kita harus membaca Quran secara sempurna. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Manam itu spesial karena di situ ada tarkul ma'asi. Tapi kalau kita ada ngaji usul fikih, ya bawaannya hasud mbek suudzon. Turah turu ki kebo ta santri. Lha iku nak sing turu alim, ngawur iki tarkul ma'asi. Jadi sampai harus bunyi penjelasan. Ngawur iki jenenge tarkul ma'asi. Dan anak kowe goblok yang ngono lho, ilmu ku ana afate. Afatul ilmi dari kitab Ihya. Berhubung aku ora ilmu, yo ora duwe afatul ilmi. Meskipun duwe afatul jahli. Tapi kan gak duwe afatul ilmi. Mana ono kiai maca bab ulama suk kiai nangis santrine tenang ae. Iku sing ulama iku aku ora ulama dadi santai. Wah ulama suk dikruitik nek Ihya santrine santai. Wong aku ora ulama. Akhirnya kiai ini sadar, saya kok tenang aja. Sak susuke ulama cek mlebu swarga, nak juara angel. Jadi kula suwun wae jenengan sing syukur ya nanti umat medhit, alhamdulillah. Karena ngringakno napa? Hisab. Kula nu bangun pondok iku rapati iso ngakhiri. Yo gara-gara kakan wong lomo. Artinya nak Gus niki arto nggih bangun pondok. Tak nggo pribadi ra mungkin. Yo nggo wae yo masalah. Untung kalau di pekerjaan kata, kalau gak ada royalti teng kampus ya karena saya punya buku. Itu saja rezeki saya yang mingkas biadi. Ini gue radil fleksibel kalau nganggu. Nah rezeki ngoten kan ribet, auditnya berat. Mulane Mbah Mun nggih bangun pondok terus dari Mbah Mun dawuhe nggih ngoten. Nek mung titip gue bangun pondok api lahiran yo ora iso mung titipe gue pondok. Nah kadang-kadang kiai kepingine wong salam sampai 50 juta iku gue pribadi ben iso polah sithik. Tapi rata-rata ngomong lomo aku nakalan, nak 100.000 pribadi yang wis 50 juta muka itu nggo pondok. Padahal karepe kiai itu gak ngono. Tapi mulane para wong sing lomo mbok yo mikir lah, kiai juga banyak kebutuhan. Riyen zaman Nabi mboten angger sahabat matur Nabi isna ma badalak. Saniki mboten purun nek di atas 50 juta nggih. Malah kadang saking medite, ya ibu toh nopo keramik, ditekakno keramik. Dia ini rantok fee kok toko bangunan. Langsung rumah keramik. Jadi saya ribet-ribet. Niki Mbak Mas Duki paling pengalamannya nggih sami nggih. Sami Mbak nggih. Sami. Itu strategi ribet nih. Nah sampean nek pengen seneng niru kula nggih wae. Wong medhit itu hikmahe gede. Hikmah kanggo kita karena meringankan hisab. Dikai tiyang hisabe berat gitu. Kula mbayangno sing salam templek kula 10 juta. Suatu saat kok mlebu neraka kula barno, mesti protes. Lha yo Gus tau tak salami templek 10 juta kok aku mlebu neraka apa barno. Padahal kula ape nulung ya wedi kecemplung piyambak. Ribet kan. Ribet. Maksudnya kula kepengen santi-santi terdidik lah, ora usah dadi kiai gremeng. Wong kene medhit kabeh. Wong kene gak peduli kiai, enggak peduli itu bagus karena ngeringankan apa? Hisab. Wae kula suwun. Jadi hidup itu nikmati. Mane wali-wali riyen nggih rileks, nggih santai karena memang kaya dawuh kitab hikam ilahi kaifa tahsunu ahwali wa bika qomat. Kula baos tengene sara-sara mangharokate mboten la tu hasinu ahwali tapi ilahi kaifa tahsunu ahwali wa bika qomat. Gusti apapun yang terjadi pada saya itu semuanya baik. Piye-piye ini kabeh kersane jenengan. Lane jenengan misalnya jadi wong lanang dimarahi bojo terus itu bagus. Orang kayak sampean bisa amal apa ketika rukun, ketika harmonis iso tak ndolakno ning mall. Ndak bisa. Nyenengno tuku Ferrari ndak bisa. Satu-satunya ganjarane sampean itu diujar-ujari sabar wis iku. Itu cara kamu jadi wali. Lewat jalur sabar diomeli bojo wis iku wae
gawe taqarrub ila Allah. Dadi macane waso baru ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah sama nak rukun itu untuk menjadi ibadah harus sedekah, harus servis. Kamu bisa apa? Nah itu agama Islam. Agama Islam itu agama yang semuanya nggak dianggap problem. Coba kalau kamu hidup di Korea Utara, masyhur itu kalau orang sudah jadi problem negara ditembak dihabisin. Orang punya penyakit menular dihabisin. Kita barokahnya Islam yang sehat ngrumat sing loro di keyakinan tuh kafaratut dzunub. Yang rumat di keyakinan ngono iku ibadah. Jadi hadatin ja'a bisurur wa bil makhraj. Agama ini semuanya itu solusi. Pokoknya enak. Wes enak gampang, pokoknya nyaman. Mati nggih ngoten nggih nak. Kula masuk kienom serawat mati. Mati itu menurut Nabi itu enak. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Nak urip sanggup bae potensi nambah kebaikan. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Apapun baiknya kita sekarang itu masih berpotensi nanti tidak baik. Kalau sampean ingin mesti gak bisa berbuat jahat lagi, caranya apa? Mati. Jadi mati itu akhir dari segala keburukan. Jadi kenapa mati? Alhamdulillah Gusti, muniku pun bener saged polah Gusti pun mati. Jadi nanti kematian Anda adalah rohatuka min kulli syarrin wa min kulli maksiatin. Tapi hayatuka adalah ziyadatun fi kulli khair. Jadi Islam itu melihat sesuatu itu gampang. Jadi sudah kalau watawafani makanatil wafat khairan di. Ya sudah kalau ya sudah pokoknya ini ahyini makanatil hayat khairan di watawafani makanatil wafat khairan. Tapi kita ini karena marahi pangeran itu semari ribet. Gusti, ampun mati riyen Gusti. Kula dereng nate mapan, dereng nate sugih kok mati. Rugi kula Gusti. Lho kowe ning donya iku urut napa? Ora melok di donya kok melok. Ini cara bapak kula nak didik kula. Wong mikir donya goblok-gobloke wong. Ora melok duwe kok dipikir. Itu bapak nak nyontokno gini, dulu mobil mewah itu BMW. Ada orang punya mobil mewah BMW. Iku pajeke piro, terus nak bane rusak gentine piro, spione piro. Kowe ora melok duwe tapi melok mikir. Itu goblok apa? Goblok kan. Lah donya ya padha, donya kok pangeran, ora melok duwe kok mbok pikir. Wis ben. Mulane cara hikam ya sudah fafawidil umur ila mudabbiriha ya wis donya kok ana sing duwe rupa-rupane Allah taala. Nang sampean ora melok duwe kok mikir, tunggale sampean ditampa di Alphard. Sak miliar 200, pajeke 12 juta. Nak spione rusak regane 4 juta. Piye carane? Ora melok duwe kok mikir. Niku goblok apa pinter? Goblok. Lah sampean mikir dunya wis kira-kira kok ora melok duwe kok mbok pikir. Nah, mulane Islam mengajarkan tawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa ufawidu amri. Kulon kadang nggih terjebak mbek didikane sampean, kadang pengen mikir dunya. Kulo nek termasuk kerja teng kampus, kadang ngono rapat para pakar. Kulo rapat iso mikir macam kulo kiai, maksudnya iku yo mergo jadi beda ya, nubuah dengan kecerdasan itu beda. Ini yang terakhir kalau cerita sambil ngenang Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau dekat sekali dengan Habib Ahmad. Mbah Mun nate cerita, Salman Al Farisi ku yo hebat. Jenenge di ide Khandaq ku hebat. Kita tahu ketika perang Ahzab niku Nabi dikepung kufaru Quraisyin, musyriku Makkah, wa nasara Najran, wa yahudu Khaybar. Jadi ada hisbun min musyriki Makkah, wa hisbun min nasara napa? Najran, wa hisbun min Yahudi Quraidah wa Banin Nadir. Mulane diarani perang napa? Ahzab. Jadi di Quran ndak menang perang Khandaq tapi perang napa? Ahzab. Secara teori Nabi mesti kalah karena dikepung. Karena mesti kalah itu Nabi rembukan. Sahabat tidak ada yang usul kecuali Salman Al Farisi. Terus beliau ngendikan di daerah kita, maksudnya Persia. Kalau perang tidak imbang itu bikin Khandaq. Ukurannya kuda terbaik tidak bisa menculok. Bikinlah Khandaq. Sekarang masyhur itu ada Khandaq ya, di Madinah. Nabi ini mental mawon, santai mawon, setuju. Nabi itu legowo, ada ide cerdas cemerlang, setuju. Nikma maro'aita itu pendapat yang bagus sekali. Nabi santai setuju. Tapi Nabi makomnya itu sudah nubuah.
Dan itu ulama entah berapa kadarnya pun tetap punya al-ulama warasatul anbiya. Nabi santai. Nah ternyata betul Khandaq itu hanya bisa menahan musuh, tapi kata orang-orang kafir yang zaman itu dipimpin Nabi Sufyan, kuatnya Muhammad nganti sewiro, dikepung sampai 26 hari. Lalu itu, wah pokoknya nanti pasti kelaparan. Betul orang Islam sudah mulai kelaparan, masyhur kan? Sampai jadi mukjizatnya Nabi ketika dahar di Jabir bin Abdullah, satu kambing kecil cukup untuk makani pasukan perang Khandaq atau perang Ahzab. Yang paling saya kenang dari Dewi Mbah Mun itu begini, saya masih ingat dulu kalimatnya seperti ini, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Tapi pangeran gak terima, nak nabine kalah cerdas sampai sahabat. Saya masih ingat kalimat itu. Pangeran gak terima, nak nabine kalah cerdas sampai sahabat. Jadi Khandaq itu hanya bisa menahan musuh, tapi tidak bisa mengalahkan musuh. Karena Nabi ini mufawwid ilallah, Nabi tawakal sama Allah, fa'arsalna alaihim riha wa junudal lam tarawhan. Akhirnya Allah yang turun tangan. Ono lailatin barida, lailatin muslimah. Ada rihan bari dan rihan asifan yang semuanya meluluh lantakan orang kafir. Sampai Abu Sufyan memutuskan pulang. Saya ini semua sejarah sepakat Abu Sufyan CS pulang itu karena Khandaq apa karena rihan. Artinya gini, tafwid itu makamnya di atas ikhtiar. Tapi Nabi legowo meskipun makam beliau nubuwah tafwid yang ngergani pendapat sing syariat. Jika Habib Muhammad itu maskeran yo gelem boten nggih purun, nak maskeran yo ikhtiar, nak boten nggih tawakal. Pokoknya terus pokoknya urip itu digawe gampang. Enak mawon. Anak samane iso ngono iku eksistensi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku eksistensi sing napa wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajadda. Jadi semua ajaran Nabi itu membawa unsun-unsun itu kesenangan yang asik. Ki Jawa nak manani aring-aring itu asik. Wa sururun qad tajadda. Ya seneng. Kok sampean ngaji kula seneng, ketemu kiai kula ora seneng, ya sampean nganggur ya seneng. Wis pokoke asik kok. Asik. Sing ribet nak kiai ketemu rondo ayu kula sare ribet. Mergo rondone ndelok wajah kiai ibadah, kiyaine ndelok maksiat iku ribet. Lane ribet. Kula nu sering ditamu ayu-ayu ya ribet. Ribete wae kono ndelok kita iku ibadah. Kene ndelok iku. Kok disepuro pangeran ngoten. Tapi kula cerita, soalnya kula kepengin lah orang Islam tuh seneng. Sepundi mawon agama ini kompetitornya banyak. Wong nganti maksiat itu mergo golek seneng. Kalau kita mengawal taat dengan tidak seneng, saya khawatir daya tarik taat itu hilang. Ya wong nganti maksiat mergo golek seneng. Makanya kita harus usahakan taat itu seneng. Makanya Nabi kalau nyebut sholat itu roha. Arifna ya Bilal, arifna ya Bilal. Bilal ayo nang sholat, aku benang seneng. Wa qurratu aini bis sholat. Jadi ibadah itu harus latih rileks, latih seneng supaya ini jadi pesaing maksiat yang lebih baik. Kalau ibadah ini problem, nanti orang nyari kesenangannya pakai solusi maksiat. Makanya ibadah itu harus ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Istighfar ya seneng. Wis ra disepuro lah kok istighfar wis seneng. Meskipun kentuk kabar ra disepuro, tapi kan seneng. Karena sudah abdiyah wal ubudiyah, sudah ngerasa kawulane Allah tenan minta ampun. Ojo kok bar istighfar disepuro ta ora. Nah orang aku rak rugi. Memangnya pangeran kancamu dagang ada untung rugi. Ya udah usah begitu. Memang seharusnya hamba yang dosa itu istighfar. Soal ditampa boten wilayah Allah Ta'ala dan kita husnudzon Allah ghafurur rahim. Niki ngaji kula sampean ngandel nggih monggo boten ya ngawur tenan maksudnya diwacana kitab sira ngandel. Tapi kalau suwun apa yang saya bawa ini tentang kitab I'anatul Thalibin kalau baca, kalau bawa supaya jenengan yakin, hakul yakin yang ditradisikan Kiai Masduki, Kiai Miftahul Ahyar dan tokoh-tokoh NU ziarah teng wong tua itu tidak main-main. Itu supaya mengkafaroi yang jangan-jangan ketika beliau hidup kita kurang baik. Yang bisa merubah status itu hanya apa? Kita ziarah ke beliau-beliau. Karena hadisnya tadi siapa yang zaman hidup akon liwalidayhi, ketika setelah beliau-beliau wafat kita ziarah, itu nanti status itu diganti apa? Baron liwalidayhi. Kalau cerita sedikit, kalau niku jare wong akeh niku alim, niku jare Mbah Mun, dawuhe Mbah Mun ngeten.
Pokoke wong Jawa mesti ana sing alim. Mergo apa wis kadung ngendikan kafatal linnas. Islam kanggo wong akeh. Nek sing alim wong Arab tok berarti urung kafah. Ya kudu ana wong Jawa bareng. Mulane wong Sunda kanggo nyaingi kula ngerti ya ana wong Jawa, ana wong Sunda, ana wong Sumatera. Mergo Allah sudah memaklumatkan Islam kafatal linnas. Sebab niku kula badhe matur, imane para habaib, para sadat alawiyin, para hasaniyin sedanten. Niku sibghatullah memang didesain sempurna karena ada batatu Rasulillah, ada kitatu Rasulillah, ada jasad, ada gen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi imanul awam, imannya orang banyak itu harus ditopang logika-logika awam dan itu bagus. Kalau bolak-balik cerita di mana-mana, Imam Amudi niku teng akhirat niku mbek pangeran kan mulang matematika. Karena dia itu berhasil menjadikan orang percaya tauhid itu mergo mulang matematika. Mbake cerita angka 2, 3 sampai 1 miliar sampai 1 triliun itu nisbatu kulli dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Terus malaikat itu udah protes. Karena Imam Amudi itu teng alam kasyfi dikan mulang malaikat. Mergo malaikat itu komplain, "Saya ini dekat engkau ya Allah, tahu surga, tahu neraka. Kenapa imanul makhluk imannya Amudi yang nggak tahu apa-apa kok sekuat imannya malaikat?" Dan itu Allah Ta'ala ya tabahabihi malaikatah, atau kalau jumlahnya banyak ya tabahabihi malaikatah. Allah membanggakan para umatnya Rasulullah SAW di depan para malaikatnya. Tapi apa yang dijelaskan Imam Amudi? Itu ditulis mawon 1, 2, 3, 4 1, 2, 1 miliar 1, 2 semuanya berapapun jumlahnya semuanya itu cabang dari angka Mbok alam raya kayak apa rumitnya, kayak apa luasnya, kayak apa dasarnya, kabeh iku faktor minallahil wahidil qahhar, disebut kul huwallahu ahad. Dan terus akhirnya imane wong Jawa iku wis pokoke gak mungkin angka gak dimulai dari angka napa? 1. Mulane Senawawi Banten niku masyhur karena beliau mufassir termasuk sing pertama. Nggih kula bilang termasuk yang pertama dawuh maknane Quran semuanya terangkum ning Fatihah, Fatihah terangkum ning Bismillah, Bismillah terangkum di titik. Titik niku maknane nuqtatil wujud. Gini ku bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Semuanya dimulai dari titik wujud. Sebab niku kula bolak-balik matur niki bangga kula gadah guru Mbah Maimun Zubair, juga beliau sangat mencintai keluarga besar Habib Abdullah. Teng kitab Ihya kula niku Fibur Rahman tesih wonten fotonipun Habib Abdullah kalian Said Muhammad di kitab Ihya saya zaman saya di sarang. Niku Mbah Mun mulang Husnul Hamidiyah. Niki kangge tiyang Jawa, kangge kula jenengan sae gampil. Niku teng mriku diterangaken ki ngangge gambar malah. Kula bolak-balik matur niki supaya iman itu makulal makna. Niku wonten gambaripun Habib Fauzi digambar. Terus gambar itu mulai sing rapi, sing mboten rapi, kabeh iku dari 1 titik. Sampean gambar apa saja dimulai dari apa? 1 titik. Cek gambarnya sampean elek, cek apik tetep dimulai 1 titik. Jadi alam raya iki nggih dimulai 1 nuqtatil wujud. Nggih niku Allah Subhanahu wa taala. Terus alam ini kadung wujud. Lah kalau hadil alam wis kadung wujud, enggak mungkin khalaqahal adam. Karena logikanya agak ketemu hadil maujudat khalaqahal adam. Ini semua yang wujud diciptakan oleh ketiadaan. Ini gua ngajak gendeng bareng. Faham ateis, faham yang mengatakan tidak ada Tuhan itu ngajak goblok bareng. Wong sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi penyebab sesuatu yang ada. Sebab niku namine Jubair bin Mut'im. Niku sahabat sing riyen Islam ku mergi pireng Rasulullah maca surat Wat-Tur wa kitabim mastur. Bareng pas do ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Mosok alam raya, makhluk semua ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Itu langsung Islam. Karena logikanya mbake sadar. Mesti hadil maujudat ya khalaqahal maujud, mesti barang wujud diciptakan oleh yang wujud. Karena wujud ini pencipta harus bersifat wajibil wujud. Dan karena pencipta harus bersifat qadim atau awal. Dan ini penting kalau aturakan kersane jenengan ngaos Quran mergi sing didhawuhna Nabi taraktu fikum khalifaten. Niku Nabi ngendikan ahaduma asqalu minal akhar. Sing disebut Nabi kitab wa itrati. Wala yaftariqa hatta yarida aliyal haud. Kula gadah kitab Khilyatul Auliya, termasuk kitab sing kula hadiahkan Habib Durrahman.
niku wonten manaqib. Kitab niku kesayangan Imam Ghazali. Imam Ghazali gak ada kitab Ihya. Niku diantara fatwalipun wa alaika bimudawamati mutalaati kitab Hilyatil Auliya. Niku karanganipun Abu Nu'aim Al-Asfihani. Niku diantara cerita-cerita tentang Said Ali Zainal Abidin, Sayyid Bagir, Sayyid Ja'far. Niku nak dialog Quran. Mulane masyhur yen Qutbi Habib Abu Bakar Segaf termasuk sing disebut teng mriki betapa kutube Sayyid Abdul Qadir niku hubungannya erat kalian Qutbiyahipun Sayyid Abu Bakar Segaf Gresik. Kula ampun sinau niki khatam disukani Habib Durrahman. Niku ketika nimbali Habib Alwi sing setunggal ngendikan maka dzabal fuadu maroha sing sitok tawaduk ngendikan wajina bibido atim musjad. Terus riyen itu dialeke niku Quran. Sebab niku Quran niku pun munsajim pun menyatu teng ati. Begitu juga ulama-ulama niku Quran pun menyatu. Riyen ketika ada seorang kula bolak-balik cerita niki kersane jenengan latihan memahami Quran. Karena itu ilmu yang saya tekuni. Dulu Mbah Mun ngaos tafsir niku kalian Said Alawi pun Said Muhammad. Terus Mbah Mun mboten nate ngendikan kecuali berdasar Quran. Niku riyen tiang riyen niku wonten napa mawon niku itibare kalian Quran. Harun Ar-Rasyid niku nate ditamoni tiyang ustaz. Cara sakniki radi mlete. Ya Khalifah ya Amirul Mukminin. Ini nasihun lak. Famusaddidun alika fala tajid fi nafsika syai'an. Saya nasihati kamu kemudian agak keras. Maka jangan diambil hati karena saya ini tegas keras. Apa jawabannya Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala arsala man huwa ahsanu minka ila man huwa asma'u minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyina. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu. Maknanya Nabi Musa ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu Fir'aun. Itu saja ada aturannya. Faqula lahu qaulal layyina. Kamu maka harus halus. Makanya pas sekali tadi dawuhnya Habib Abdurrahman kita niru Wali Songo. Wali Songo itu membawa Islam itu ringan. Wong yang biasanya keimangan sesajen, dhisik dikakno setan, saiki dikakno tangga. Wis pokoke terus dhisik drungane jampa-jampi sing menawa ana sing dihukumi syirik, saiki ditahlili. Dene tahlil kok iso diarani syirik ya terlalu la ilaha illallah kok syirik ku piye Gus. Wong la ilaha illallah itu kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim karena nglafatkan. Lah saiki gara-gara la ilaha illallah diwaca pitung dinane mayit wong dadi musyrik koyo rada aneh. Teori itu mboten ketemu akal. Akhirnya dia gampang mawon, tidak merubah kultur yang ada tapi diubah. Napa? Diubah. Jenengan kalau cerita nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku tidak merubah adat jahiliyah secara ekstrim. Tapi Rasulullah niku mengemas dengan kearifan. Kalau tak cerita sidik, kenapa Nabi dipilih dari suku Quraisy? Suku Quraisy itu gak ada tradisi saya. Kalau ingin menikmati perempuan itu ya nikah. Sehingga ketika Nabi dianggap aneh-aneh dakwah itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin nikah. Kamu seneng siapa? Zawasnaka, kamu saya nikahkan. Sebab itu disebut adat-adat itu kamu saya nikahkan, bukan saya carikan perempuan, bukan kamu saya nikahkan. Sebab itu adat-adat Quraisy yang termasuk film gitu. Mulai terutama teruntuk adatnya mbah-mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Semuanya meninggalkan perzinahan. Hafidhul ilahu karomatal li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Niki penting kula aturaken kersane kultur kula wau sering jagungan kalian Habib-habib sing aos teng Mbah Mun. Wong Jawa nu mboten nate kawin ponakan, mboten nate kawin putrine. Niku nggih barokah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riyen kiai-kiai Jawa niku ngenalno mahram. Wong ora oleh nikah ambek putrine, ora oleh nikah ambek ponakane, ora oleh nikah ambek mbae. Sehingga wong Islam Indonesia niku pun dadi konsensus. Oh ya. Itu nikah itu sudah benar. Lah ini kalau cerita tentang kalangan tentang jenengan sedanten. Ijtihad ulama itu mau tidak mau harus kita dengar. Niki kalau mau khatam mungkin kalau beri contoh beberapa. Niki termasuk yang didawakan beliau. Al-anbiya mastaharu illa bil ilmi wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum
Wa fihi dalilun ala anal ilma aqwa minal amal. Ini termasuk dawuhipun beliau, para nabi itu yang paling diterkenalkan itu logika ilmu. Dan mereka tidak memperlihatkan di komunitasnya kecuali ya ilmu itu. Karena ilmu itu akan permanen. Misalnya nyuwun sewu, di antara keluhanipun Habib Abdul Qadir niku kan gampangannya al-Islam mahjubun bil muslimin. Mriki beliau sering ngendikan la takun hijaban alal Islam atau la takunu hijaban alal Islam. Kamu muslim jangan menjadi problem yang bisa menutupi kejayaan apa? Islam. Oke, niku kita sepakat. Tapi baru kayak ilmu niku terjaga. Misalnya kita semua yakin zina itu haram, maling itu haram. Nah ana wong Islam nyolong, iku wong ya darani ya oknum, boten kongkonane napa? Islam. Tidak suruhannya Islam. Tapi kalau semua orang sudah tidak kenal maling itu haram, tidak dikenalkan itu haram, nanti dikira angger Islam itu nggih maling. Sehingga ilmu itu harus didengungkan terus. Malah ketika Nabi idza zaharatil bid'ah wal fitanu wa fi riwayatin diambil wa subba ashabi falyuzhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi nafu asma. Ketika banyak masalah itu orang alim harus memperlihatkan ilmunya. Misalnya kados kula sebagai kiai Jawa, niku kula matur nuwun sanget. Kula niku bapak kula hafal Quran, bapak kula senengane ngaos Quran. Bapak kula tiyang Kudus niku penekun Quran. Pondok paling sepuh ning Kudus diantaranipun gadani buyut kula. Niku nak ngijazah niku nura yamsi bihi finnas. Walam yakulillah fil madaris wal masajid. Orang itu punya iman itu harus dibawa finnas. Tertanam di hati manusia. Kalau nate teng Korea, nurian tiang sing gedeng kiai, bareng teng Korea itu malah jadi kiai. Mergo roh bumi ra ono sujud, ra ono adzan ku nangis. Akhirnya ku nyewa tanah, nyewa tempat tinggi masjid. Jadi sampean ra usah dibakas ning bab wakaf. Piye hukume masjid tanah sewaan? Kowe ora tau nyewa masjid malah kecangkeman ruwet ngoten niku ruwet. Pokoke pira-pira ning Korea wonten persewaan rumah damel napa? Dipakai apa? Masjid. Karena Nabi pun ngendikan ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Mulane sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara khawasi hadhil ummah niku semua tanah itu bisa dipakai sujud. Tiang Eropa baru kayak bal-balan niku ya akeh wong sujud. Riyen teng Eropa niku wong sujud kangelan gara-gara dituku Sulaiman Fahim teng stadionnya wonten masjid. Mbah mun nak cerita aku tahu salat ning Real Madrid. Dulu sampean cocok sampean ora usah khawatir. Ini kalau orang Islam di Eropa terkontaminasi kalian non muslim piye? Sampean kudu yakin pokoknya anggere ja'al haqqi wa zaqal apa? Batil. Sampean kudu yakin banat uzifu bil haqqi 'alal batil fayatmahu fa idza huwa zaid. Hak ini berdiri sendiri, kuat sekali hak. Hak ini bisa bertarung di mana saja dan kapan saja dan punya tingkat keabadian yang luar biasa. Ini hak. Ketika ada sekolah-sekolah perbandingan agama, kemudian kita menawarkan konsep Tuhan. Tuhan kita adalah wajibil wujud. Tuhan kita tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah ini itu. Tuhan kita ada sebelum apa saja. Tentu konsep Tuhan ini lebih rasional ketimbang yang lain. Artinya kita menjual Islam itu dengan likaum yaqilun, dengan logika yang luar biasa. Sebab itu Quran nak ngajari kita, nak ngenyek Fir'aun, ngenyek Namrud. Kul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Ketika orang kafir menyembah berhala Lata, Uzza, Hubal, aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Apa reputasi mereka sebagai Tuhan? Apa melok gawe bumi? Apa pas tahu gawe langit urun semen? Ya ora melok gawe ujug-ujug dadi pangeran. Ndak ikut menciptakan kemudian tahu-tahu jadi apa? Tuhan. Tapi uniknya nih ceritanya kitab Ithaf. Ithaf itu karanganipun Said Zabidi. Ini lagi-lagi dukung Habib Abdul Qadir tentang ilmu. Kenapa orang Islam disuruh baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina? Itu Said Zabidi cara ngendikan begini. Islam itu ada. Itu setelah Nabi Isa dikultuskan seperti itu. Diangkat sedemikian rupa sampai dituhankan. Tapi Islam ingin umat Islam itu mencintai nabinya. Caranya gimana? Dilatih sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah tetap pemberi. Nabi Muhammad apapun topnya, apapun hebatnya, tetap yang diberi. Sehingga yang Tuhan jelas Allah, kekasihnya yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mencintai nabinya, tapi tidak akan kecelakaan menuhankan nabi. Karena posisinya jelas,
Allahumma Allah pemberi, Nabi penerima. Dan selalu kita dilatih Muhammad dan abduhu wa rasuluh, hambanya. Kata abduhu adalah kalimatun fariqah, kalimah yang kita tidak akan mengalami menuhankan seorang nabi. Kayak apa berkahnya hadati, kayak apa berkahnya ilmu ulama. Makanya kalau setuju beliau ngendikan al-anbiya mastaharu illa bil ilmi wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Terus beliau ngendikan wa fi dalilun ala anal ilma aqwa minal amal. Ini kita baru kalian dawa-dawa beliau kula alhamdulillah khatam nggih. Cara kula nyari padanan di kitab-kitab itu mudah sekali karena ini ma'ruf masyhur. Terus di antara dawuhipun ngendikan karamatul ulama adharu min karamatil auliya. Ulama itu sekali keramat itu lebih zahir, lebih manfaat ketimbang keramatnya wali. Saya masih ingat bapak saya kalau ngendikan terkenal wali itu sing untung ini kata bapak. Ini bapak Guyon. Tapi wali basa Jawa loh, tidak wali yang di kitab-kitab itu enggak. Kalau anda terkenal wali itu yang sowan banyak, apalagi yang nyalon bupati gubernur, itu pasti gula anda banyak, uang anda banyak. Dan yang untung anda. Tapi kalau anda terkenal ulama, ahli fikih, kata bil faqih itu babahnya ahli fikih. Sampai disebut Ustadz Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi beliau nggak diundang Habib saking terkenal ahli fikih, disebut Al-Faqih Al-Muqaddam, saking ahlinya fikih. Kalau anda terkenal alim fikih, oh saya kalau tanya khat sama siapa? Sama Bahak misalnya. Mau tanya halalnya penyembelian sama siapa? Sama orang alim itu. Mau haji tanya siapa? Sama orang alim itu. Sehingga yang untung itu Islam karena ada masailul fikih yang bisa diketahui lewat ulama. Jadi kalau anda terkenal wali dengan mandi, yang untung anda entah untuk sowanan wae kira-kira gitu. Mboten iki cerita mawon, cerita maknane karomatul ulama adharu min karomatil auliya. Maka saya senang sekali sama keluarga-keluarga yang ahlul ilm. Tadi beliau madah Habib dengan nama Habib Abdul Qadir Darul Hadis, disebut Al-Musnid. Disebut musnid saja ingatan kita pasti sanadnya musalfal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini kiai Jawa ya, pakai hem seperti ini, pakai peci hitam seperti ini, dan dekat para habaib. Itu karena semua bacaannya Bukhari. Di Bukhari itu ada cerita Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat sepuh. Itu pulang pakai pakaian resmi, itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat akidan tarafai izarihi ala atikihi. Sarungnya itu ditancang ning gulune terus sholat di depan umum. Terus ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam, orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa, karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngendikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah, dan beliau yusolli akidan izarohu ala adiki. TBU sing lagi ragam pegawai napa SBU sing penting semuanya nutupi napa kabeh barokah Bukhari. Dan kenapa kita tahu Bukhari itu? Karena konsensus. Di Rauhah Solo ada Bukhari, Habaib kalau Rejab ada Rauhah Bukhari. Dan beliau begitu bangganya Habib Abdul Qadir ketika putranya Habib Abdullah ngaji Al-Kutubus Sittah, dan beliau mengharuskan putra-putranya hafal Tirmidzi, hafal Al-Kutubus Sittah. Saya senang sekali karena setiap saya sinau hadis terus ingat hadal kitab mu'tamadul habaib, mu'tamadus sadat, mu'tamadul alawiyin, sehingga kita terus pede. Sing dadi kiai Jawa terus pede ya sepakaian ngene ya susah sanggep kaya Jabir. Gampang. Tapi kalau kita tidak punya konsensus, tidak ahlul ilm, terus nganggep yang paling sah seperti ini ya repot. Kayak saya tuh pernah Jumatan, ini kisah nyata. Ada yang sholatnya tuh miring banget. Terus dia karena kebetulan ahli falak, Gus saya sama orang-orang yang menghadap kulon lurus gak cocok. Mergo cara falak itu rondok ngalor atau rondok ngidul. So, nah bangun longgar, Habibur Rahman di longgar, rata-rata udah longgar alhamdulillah. Terus tak tanya kenapa begitu? Karena secara teori Gus kalau rondok ngulon pas lu doe Afrika di orang Mekah. Lah terus berarti sak masjid mau sing bener kontok. Iya Gus bener. Berarti tadi satu masjid yang benar anda dok, iya yang benar sana. Ya podoe gak sah, syarat sahnya Jumatan harus jamaah. Sementara yang sah kamu tok. Terus, yo boleh aku goblok, yo goblok tenan maksudnya bukan goblok. Dia baru sadar kalau dia sah sendiri kan berarti nggak sah karena syaratnya Jumat itu harus jamaah. Artinya kalau kamu ingin semuanya sah ya sahkan semua. Jangan egois nuruti mazhab Anda. Sama barokah Rasulullah SAW
orang yang sudah melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti muslim. Barokah itu kita merasa mayoritas. Meskipun tadi Islami KTP tetap dia muslim, meskipun kita perbarui terus, kita perbaiki terus. Karena barokah dihukumi muslim, kita merasa mayoritas, dan kalau mayoritas itu keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi berharap saya tidak diberi mukjizat tongkat kayak Nabi Musa. Itu kata Ibnu Hajar Al Asqalani, andaikan mukjizatnya Nabi itu tongkat, itu hanya yusyahadu bil absar, hanya bisa disaksikan mata yang melihat. Itu pun disaksikan orang di eranya yang menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa. Tapi kalau mukjizatul Quran itu dijaga oleh Rasulullah ila yaumil qiyamah. Barokah Quran wong sing tau nakal, tau apa iso tobat, karena Allah selalu ngendikan wa anibu ila rabbikum, ayo kembali, ayo kembali. Barokah Quran sing sugih sedekah anfiku, sing melarat sedekah sabar. Sing hasud ngempet hasute tok niku ibadah. Sing tukang maksiat ngempet tok ra sida maksiat kuwi ibadah. Mulane dawuh Kanjeng Nabi, wong sing kepengin maksiat, orang yang ingin maksiat kemudian tidak jadi maksiat itu wis ganjaran. Mulane sering mawon mboten sida. Jadi barokah sampean kepengin maksiat, itu nak ra sida malah ganjaran. Makanya ada 7 wali di antara disebut Nabi itu wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Tapi itu wali yang paling riskan itu. Jadi di antara orang yang jadi wali itu lelaki diajak perempuan cantik, kemudian dia bilang ini akhafu. Itu tidak usah dicoba itu karena rawan kecelakaan. Tapi itu pun ya jadi wali. Makanya Abu Yazid Al-Bustami itu pernah merasa wali paling top, kemudian dia ingin pesaing, kompetitor. Dan tanya, ya Allah, yang kompetitor setingkat saya itu siapa? Dijawab sama Allah, yang tidur itu. Kenapa? Itu kan tidur saya tahajud. Ya karena kalau orang bangun terjaga itu bertarung dengan nafsunya. Sidora, dangdut, topora, wis ribet. Nak turu wis. Berarti status orang tidur itu tarokal ma'asiyah kullaha. Bukan sekedar tarokal ba'dal ma'asi, tapi tarokal ma'asiyah kullaha. Makanya Imam Ghazali ya punya riwayat, nanti di akhir zaman afdalu ibadati umat itu an-naum. Lah ini Kiai Jawa ini cerita yang ringan-ringan saja. Tapi yang penting itu ilmu. Di sini saya sebut beberapa kitab yang disebut Habib Abdul Qadir Ar-Risalah, Al-Mustasfa. Al-Mustasfa itu usul fikih. Terus Al-Kutubus Sittah karuan. Terus kitabnya Imam Syafi'i. Itu kitab-kitab yang saya yakin siapapun pembacanya pasti menjadi al-musnid al-muhaddis. Karena di situ ada logika yang dibangun, bukan sekedar riwayat tapi logika yang dibangun. Rasulullah itu kalau nerangkan orang itu gampang, mulai yang guyon sampai yang serius itu gampang. Masyhur itu Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah, dan kalau ketemu Halah adiknya Khadijah itu dihormati. Sayyidah Aisyah cemburu. Itu ketika Sayyidah Aisyah cemburu akhirnya menyebut Khadijah itu ajus, ya namanya orang cemburu. Ajus itu perempuan tua. Engkau kenang terus padahal sudah diganti saya yang lebih muda. Gantian Sayyidah Fatimah yang mangkel karena ibunya dikomentarin apa? Ajus. Terus Sayyidah Fatimah tanya, ya Rasulullah, dengan cara apa saya menghentikannya Aisyah? Kata Rasulullah, ya gampang, bilang saja sehebat-hebatnya kamu itu perawan dapat duda, ibuku itu janda dapat joko. Karena Khadijah zaman dapat Nabi itu sudah duda, dapat Nabi itu masih joko. Aisyah perawan dapat duda. Semenjak itu sudah Aisyah tidak pernah ngomong lagi, Sayyidah Aisyah tidak pernah ngomong lagi. Nabi itu gampang sekali. Pernah ngendikan tidak ada penyakit menular. Ada aja orang iseng, unta yang tidak gudikan, yang tidak kudisan itu dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisan. Orang ini senang. Ya Rasulullah, teori yang tidak ada penyakit menular ternyata ini menular. Nabi enteng jawabnya. Faman a'dal awwala, lalu yang penyakitan pertama tertular siapa? Ya, yang pertama itu asli, ya maksudku sing asli. Jadi Nabi itu menyelesaikannya itu bil ilmi. Ya saya ulang lagi, semuanya diselesaikan apa? Bil ilmi. Makanya saya senang sekali, saya pernah ke Pondok Darul Hadis ketika ini Habib Soleh Al-Atos itu dulu termasuk tipe anak angkat sama Mbah Mun. Itu dekat sekali, terus beliau supaya barokah dipondokkan di Darul Hadis. Zaman itu pengasuhnya sudah Habib Rahman, Habib Soleh Al-Idrus, yang disuruh jadi surat sebagai bapaknya juga saya. Terus, alhamdulillah sekarang barokah jadi kiai top di Tegal. Ya, baru di Tegal dan sekitarnya tidak tahu saya juga.
Yang jelas itu di Islam itu gampang. Kalau kamu terkenal niati syiar, karena Islam itu butuh syiar. Kalau kamu tidak terkenal niati humul itu ab'adu minar riya. Jangan-jangan Anda lebih wali ketimbang saya karena tidak terkenal. Tapi bisa saja wali saya karena saya bisa menterkenalkan ilmunya Allah dan Rasul. Ya nanti diuji di akhirat siapa yang lebih wali. Tapi yang jelas Islam itu gampang itu. Orang bisa jadi wali lewat apa saja. Karena kebaikan yang ditawarkan Islam itu semua kebaikan. Sampai tak ceritanya, orang sowan Rasulullah itu kan luar biasa. Kayak apa? Hebatnya orang melihat wajahnya Rasulullah, mar'a wajah kayak saat. Tapi ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Itu tidak sowan Rasulullah. Karena ibunya tuh manjanya minta ampun, kemana-mana minta digendong. Semua tetangganya sudah sowan Rasulullah kecuali dia. Tapi dia tidak sowan Rasulullah berdasar roh yang ditanamkan Rasulullah, yaitu birrul walidain. Dan itu ya jadi wali. Makanya ketika Habib Soleh bilang jenengan diatur Habibur Rahman, Habib saya tidak ketemu fisik, sudah ketemu roh. Al arwah junudun mujannad. Sehingga jenengan yang sowan kesini langsung ya saya, yang di rumah tapi mencintai Habib ya saya. Yang nggak berani ketemu juga saya, karena sampai sering ketemu nak suladab malah dosa. Atau rapati sering ketemu tapi husnul adab. Mulai dulu sahabat ya gitu. Ada yang sowan Nabi, ada yang nggak pernah sowan. Alasannya takut ganggu. Wali ada yang ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Ada yang jawab tidak lah. Kan aneh, kenapa? Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Saya ingin Allah itu tidak terkontaminasi karena dilihat saya. Karena wong potongan ini kan tahu delok dangdut macam-macam, jadi sojo lah sebenarnya. Allah itu selamat sangka mata yang pernah digo macam-macam kira-kira gitu. Jadi wali itu yang macam-macam. Dan itu kalau ilm, saya lagi ilm itu ada semua. Dan itu yang diceritakan Imam Bukhari radhiyallahu anhu, yang juga mu'tamadul habaib. Sehingga konsensus ilmu ini penting sekali. Jadi saya baca ini khatam, saya ulang lagi khatam. Itu barokah sekali karena terus pilihan untuk menjadi muslim yang itu gampang sekali. Karena yang dikatakan kebaikan itu fi'lul awamir atau imtithalul awamir wastinabun nawahi. Istinabun nawahi itu kan nggak modal. Kamu di rumah guyon sama anak istri tidur, udah ndak zina, ndak maling, ndak ngerasani orang, ndak nyopet. Kalau kelasnya dinaikkan ya tahajud, tapi itu kan butuh potongan, butuh soleh yang agak naik sedikit. Tapi sementing itu tarkul apa? Ma'asi. Ini di sini juga diceritakan sama Habib Abdul Qadir ketika Ibn Abbas ditanya bagaimana orang yang melakukan as-sunan wa nawafil tapi sering maksiat, sama yang hanya iktisar alal faraid tapi tidak pernah maksiat. Ini yang diceritakan Habib Abdul Qadir menceritakan dari Ibn Abbas, la na'dilu bisalamati syai'an. Saya tidak pernah membandingkan selamat, artinya yang paling penting itu tarkul mas. Dados kula suwun para pecinta Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir, Habib Abdul Rahman, semua keluarga Habib Ahmad, semuanya keluarga zuriyah atau mantu atau muhibbin, tolong ilmu itu dijaga, diomongkan terus, cocok tidak cocok diomongkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Sultanul Aulia, beliau nggak pernah nggak tahajud, juga nggak pernah nggak duha. Tapi beliau cerita, Sayyidah Aisyah itu kalau ada orang duha terus diparani, kamu jangan menyamakan sholat sunat dengan sholat fardu. Kalau kamu terlalu istiqomah nanti dikira fardu, itu di sweeping. Ibnu Abbas memaklumatkan, usolliha yauman wa atrukuha asron. Biasanya saya 10 hari melakukan sekali, untuk membedakan antara sunat dan wajib. Abu Bakar Umar itu orang paling lomo, tapi nggak pernah kurban. Karena kalau dia korban, dua beliau ini korban, nanti dikira korban itu wajib. Rasulullah itu ibadahnya paling sempurna, tapi semuanya tawaf musyatan, jalan kaki semua. Dan al-ajub bi qadrit, tapi Nabi itu tawaf rakiban, Nabi malah pakai unta. Padahal pas itu sehat. Akhirnya menjadi fikih, tawaf pakai kendaraan itu boleh. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan kaki, dikira syarat-syaratnya tawaf harus jalan kaki. Itu kalau Anda tidak nekuni ilmu kayak Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir itu habis. Nah, kalau suwun beliau, saya senang sekali ketika beliau ngendikan, idza aradta an ta'rifal insana naw insanun unzur ila mahabbati lil ilm. Kalau kamu ingin manusia itu siapa yang manusia betul, lihat saja dia senang ilmu apa enggak. Enggak usah diteruskan, kalau yang enggak senang berat. Jadi al-fariq bainana wa bainal hayawan itu mahabbatul ilm. Jadi kata beliau ini agak keras dengan idza aradta an ta'rifal insan annahu insanun unzur ila mahabbatil ilm. Fakullama zadat mahabbatul ilm zadat insaniyah. Yang terakhir, jangan pernah merubah dawai Rasulullah SAW. Ini yang terakhir. Saya ini cerita di depan para habaib, ada Habib Rahman Sekaf, ada Habib Abdurrahman Bilwaki, ada Habib Fauzi Al-Haddad, semuanya para sepuh.
Saya itu pengagum dawai Rasulullah SAW, dan saya meskipun modern nggak pernah berubah. Misalnya begini, saya beri contoh. Kalau salah nanti ditasih. Orang kalau mau meninggal itu sama Nabi hanya disuruh nyebut Allah, Allah, Allah. Nabi tidak menyuruh berdoa. Karena berdoa itu bagi orang kebanyakan. Saya tidak bakas habaib, tidak bakas orang-orang yang al-mutahharun, bakas yang umumnya orang. Kalau Anda berdoa, pasti hati Anda, aku mandi tanda, doa saya makbul apa enggak? Sehingga Anda fi akhiri hayatika ada qalakun billah, Anda merasa tidak nyaman dengan Allah. Karena kamu berdoa. Kalau berdoa kan efeknya apa? Disembadani apa enggak, dikabulkan apa? Enggak. Sehingga terus kalau enggak dikabulkan, saya sudah sholat puluhan tahun, ngaji puluhan tahun, ternyata enggak ngefek karena enggak dikabulkan. Kalau GR dikabulkan, kamu kan punya reputasi yang masa lalunya juga apa ya tahu tak delok. Maksiat apa wae kita ya wis rontok tahu. Masih rontok tahu misalnya gak sampai zina ya delok. Bodoni ya sering, tobat ya sering, pokoknya kholatu amalan sholihah wa akharan apa? Jadi doa itu punya akibat kolak itu kayak iya kayak enggak. Tapi kalau kamu bilang Allah, Allah saja, Allah elahul asmaul husna. Allah itu siapa? Rahman, Rahim. Allah itu siapa? Khairul ghafirin. Allah itu siapa? Arhamur. Sudah sampai kamu mati bilang aja Allah, Allah. Terus nyifati Allah. Makanya dawuh Sayyid Abdul Haddad, basyir bil wasfi, sudahlah kamu ingat Allah dengan segala sifatnya. Uzkuru wa dzikran katsiran. Lah kalau kamu doa nanti elingnya nasib kamu, bukan eling Allah tapi eling nasib kamu. Allah tidak nyuruh kamu eling nasib kamu, tapi disuruh eling Allah. Jadi saya suwun gitu, semoga ini benar dan saya yakin benar. Nabi itu luar biasa mengajari kita kan bilang Allah, Allah, Allah sampai akhirul kalamihi Allah. Nah kenapa Kiai Jawa merubah dari la ilaha illallah menjadi Allah? Padahal riwayat yang banyak itu la ilah. Itu kata Kiai Jawa pernah tak tanya, iku hak nak la ilaha illallah nak ora tok dadine la ilaha. Resikonya tinggi. Daripada resiko digenti apa? Allah. Kalau ya ora modifikasi ini piye pokoknya wonten. Akhirnya nyari riwayat yang bukan la ilaha illallah tapi napa? Allah. Tapi apapun itu saya pastikan, saya mohon semohon-mohonnya ikut Rasulullah. Gini ku nyebut Allah, Allah, Allah. Jangan saat itu, saya ulang lagi, saat itu jangan banyak berdoa sesuai penuduhan Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa yusinu dzanna billah. Tapi saat itu jangan pakai doa, karena kalau Anda pakai doa takutnya Anda takut nggak mustajab. Lah kalau kata orang mustajab terus setan nyelinap, gak ada gunanya gue disini nekani maulid, sholat, saiki orang efek. Pas itu berarti gue suudzon be Allah. Jadi kalau suwun semohon-mohonnya Nabi itu kalau dawuh pegangi saja. Ya sudah tidak usah ditakwil. Pokoknya harus mangkana akhirul kalami la ilaha illallah fi riwayatin Allah napa dakhalal jannah. Terus Nabi ngendikan, terus Nabi rangarah goroh, mosok Nabi ngendikan mesti fa itu fa jawab. Kalau ada fa-nya yang riwayat fa, kalau nggak ada pokoknya dakhalal jannah, siapa penyelamatkan la ilaha illallah pasti dakhalal jannah. Daripada sampean duwe kolak itu merasa ndak nyaman. Sebab itu di banyak riwayat ngendikane man syaghalahu dzikri an mas'alati wa fi riwayatin an du'ai a'taituhu afdhala ma'utis sa'ilin. Orang yang sibuk ingat Allah, baik dengan Quran maupun yang lain, pokoknya sibuk ingat Allah sampai dia itu lupa meminta, itu akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta. Karena ingat Allah itu lebih mudah, kata Syekh Abdul Haddad, ingat Allah itu lebih mudah. Allah lahul asmaul husna, Allah arhamur rahimin, Allah ar-rahmanur rahim. Daripada sampean ingat nasib sampean, saya kita tahu sholat suwi, poso suwi, tapi maksiatnya juga suwi. Maulid teko yo biasa rong jam, tapi dandutannya yo tahu 3 jam. Ruwet pokoknya nak eling sampean ruwet. Tapi nak eling Allah, Allah, Allah lahul asmaul husna, Allah, Allah lahus sifatul ula, Allah, Allah arhamur rahimin, Allah, Allah rahman rahim. Ini disebut basyir bil wasfi, sehingga sudahlah kamu senang saja. Allah itu punya sifat yang luar biasa dan sifat Allah itu pasti ngefek ke kita. Eling-eling tenan. Wong nak soleh, ya soleh, pokoknya soleh. Cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan terus husnul khotimah, pokoknya apa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangise bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne.
Ya Allah Gusti, biasanya wonten tiyang niku sujud teng nggen kula, dia berperilaku baik teng nggen kula, sakniki tiyang niku pun jenengan ambil, nangis bumi. Sakniki sing urip karek bedua-bedua, damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam lah. Itu nangis bumi. Langit semeneng. Semeneng. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama, sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat teng langit. Sing bumi nangis, sing langit apa? Seneng. Nah kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis piye? Nah itu terserah, sampean apa termasuk ulama zahir, apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni, pokoknya pantesi bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenan. Misalnya ngaten kalau tak terang malih ya. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksudnya. Terus Nabi Adam orang pertama dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa menurut sobat napa? Umpama kowe dadi Nabi napa? Adam. Orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materi ini ke bumi, dan dia orang pertama yang urung lali kemana. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang, lali. Seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kowe katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir, yang bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi kok nyekseni kowe sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Lah nek sampean tanglet kula, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan ya. Tak warai tauhid sing kasyaf. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khoto umastatu yakinan. Umpama somben tutup-tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman ning dunia ya Allah ala kulli saing kodin, kok zaman ning akhirat ya Allah ala kulli saing. Cara Sayyidina Ali, somben aku wis mati lah imanku ora tambah, meskipun aku ora swarga neraka. Lah kena napa? Darah padha wae, ning dunia ya pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu. Ujuk-ujuk wujud. Kadang kalau mati ya wedi kan. Mau mati jebule kiamat 1 juta tahun kasih wopo nang kuburan. Masuk di Khalillah itu. Makanya aku ya ora roh, tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir. Nang ngene terus nang ndi terus. Apa mlaku-mlaku nang donya apa piye kok nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal? Sampeyan tak takoki, misale sampeyan ning kuburan iku apa? Apa ngadepi muka nakir tukaran terus itu keselen tukaran kok napa ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali, apa gampang ya udah menjadi wong alim. Pada akhirnya kita ini aku zaman urip yo ora roh karepe, ngerti-ngerti urip, mati yo ora roh karepe. Pas mati sampean petangin yo ora roh karepe, pokoke wa matar sauna illa ayyasyallah. Makanya masyhur itu dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya, lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya enggak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya enggak tahu, kalau tahu mati. Ya berarti Anda enggak bisa menentukan diri kamu sendiri.
Akhirnya dia taslim. Ya ada yang menentukan lah, ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah, melalui disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknanya itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan, yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat nggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mengenai kena ada di ulama, ciri utama ulama itu jami'ul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Sama saya tak warai tenan. Sama kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa, mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok, sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Semuanya wale. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Haddad. Sayyid Abdul Haddad itu pengarang kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus isin. Mulane kiai-kiai ra ono sing dalil kok Ibnu Taimiyah mergo dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad Piyambak nanya Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam napa qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Ya jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa par iki dadi dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku mazhab Abu Hanifah. Saiki nek ra kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahlul ilmi enggak tahu kunut itu mazhabnya siapa kita. Itu mazhabnya Abu Hanifah, yang kunut mazhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki mazhab NU, iki mazhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya mazhab? Ngalime sepiro nganti dadi nopo? Mazhab. Tapi wis dadi bahasa, wis dadi nopo? Sewajo kabeh jane. Mas repot-repot. Tak warai iki. Sampeyan ben nglafadzno la ilaha illallah iku keren ya. Keren tenan mboten keren-keren. Ngendikane Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha buisatir rasul wa min asliha qatalar rasul. Wah, terus sampai sekarang saya tak bedai. Surga itu kan digawe kelas VIP. VIP mewah. Terus jari rugane widadari dulu kan nak wingi betul-betul. Kira 70. 70. Wayu kabeh ora ono sing kriting, wayu kabeh. Wayu kabeh terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wis elek jek delok. Oh iya, widadari sifatnya maksuratun fil khiyam. Jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wayu kabeh. Lek surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing nglafatno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin dalam itu. Jari Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk sampai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Jadi nak HP membuat ceblok nang neraka itu ceblok itu ngenteni 70 tahun. Betapa dalamnya ngentekno bego piro ya bayang misalnya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Itu kalimat sing nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing nggo alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasibnya akhir zaman iku entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Bid'ah. Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka. Saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Bid'ah. Wis aja melok-melok, kowe debat ya ora iso makili aku, sebarno iso. Kok kowe terusno dalan tok. Dah. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Piye-piye manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Dan ini latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, liyabluwakum terus dites.
Wes digawe bumi, ana makanan, ana minuman, ana wong wayah, ana pegatan macam-macam, wong diutang wis mbulet macam-macam. Gue ngetes, eling lain apa eling utangi, eling lain apa eling kasusnya, pokoknya dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan. Imtihan mana apa? Tes, liyabluwakum, diuji. Wes diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan. La ilaha itu disebut kalimatu haqqin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Terus dites. Allah itu juga secara hukum itu kan nggak fair, dites kok nggak punya pemandu, dibikinlah Rasul, diutuslah para Rasul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru, mak pemandu tok orang musuhnya kan nggak seru, dibikinlah setan. Saat ini sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru. Lu ndak setan kan minal jinnati wan nas, rumangsamu setan sopo. Baik setan minal jinnati wan nas. Jadi kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim, terjemahannya berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu. Lu itu kalau lama dulu biasa auzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis itu enggak. Ya setan diri kamu sendiri, min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Ngomongnya do ujug, soalnya setan tuh makhluk gaib sing piye. Lah kowe iku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop, roh mbek setan ku klop. Mulane terus maksiat. Dah. Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair. Napa? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Nah, makanya disebut kalimatu haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Berarti alaiha nahya wa alaiha nam. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minaz zalimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso? Kalau janggal kok iso wong turu. Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin Gus, wira barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah, ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya menduk kono tok ora usah nyerang kalimah, enak kalimah tetap kalimah thayyibah. Soal kowe ora seneng sing tahlil, mergo tiga profesi lah iku wonge wae gedhinge aja geman. Ya saya misalnya, saya kadang enggak cocok sama mubalek karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian bagaimana itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalek kadang ora seneng, kadang takon entuk piro. Bareng sangoni sithik kok sumpah mek transportasi ini. Lah ngono kok mbok senengi iku piye? Tapi kita terus gedeng keliru iku sing gawa syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek? Gak iso. Ini iso melepukno barang-barang ra penting dadi penting iso. Lah cara guruku teng sareng yang ape melepuk nganggo panggung barang perkara. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah, tapi kamu nggak boleh gedeng kalimatnya. Pilih kalimat itu kalimat hak. Nah, ini penting kalau utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji kula. Zaman Nabi Sugeng ada sahabat namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usama itu diutus Nabi perang. Ini dengerin nih, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi memenggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usama, kebetulan Usama ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah kotoa arjulana wa kotoa aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usama tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awwidzan, dia melafadzkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa
kaifa anta ya Usamah bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumil qiyamah. Kowe nek ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye-piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sakwise ngethoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya, tiga-tiga saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumil qiyamah. Pokoknya Nabi menyoal terus. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafatkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awwidzan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari kematian, sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafatkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafatkan la ilaha illallah. Mulanya yang ngaji saya, yang seneng saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafatkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saiki ana wong nglafatno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Kok aneh. Mungkin kafir 80 tahun udah dadi mukmin iki gara-gara nglafatno la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mau salah tempat ning pinggir apa? Patok. Mboten ora cocok muni nganggur, wong sering ziarah ku nganggur. Nyatane ya tenan. Cara dekne pegawai negeri ora sering ziarah. Nah itu, tapi ora usah muni kafir, gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba? Dengan melafatkan kalimat ini mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafiran. Lalu karena dilafatkan secara salah dianggap kafir hanya karena bid'ah, itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Tapi saat ini wis kuwajo. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini terus menjadi kacau. Jadi kalau balik ini malah sampai nak kepengen dua nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat, berarti kalimat itu luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa ngadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulane tenggene kitab Al-Husunul Hamidiyah, kula ngrasa utang tenan mbek kitab niku. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab Al-Husun. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim, kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulet. Wong Arab kan semuanya Islam, karangannya itu standar. Ini dikarang wong India. Di Tonggo Blodor, di masjidnya, dikarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan. Beliau cerita itu gini. Manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh Robtul Asbab Al-Adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini. Sama saya kita omongi, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira enggak bisa kan? Enggak, jawab saja. Jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya enggak mungkin terjadi apa kamu enggak bisa? Sebetulnya karena kamu enggak bisa. Udah. Lau ukhbiro dzakar rajul. Andai kan orang itu kamu kasih tahu, klungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu.
Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak kelungsu ditandur, iku iso dadi gede. Coba sama jawab. Karena dia bisa apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya misalnya. Artinya zaman dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Iya enggak? Tetap bergantung kudrahnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lah ya darani mungkin ya ora urun. Paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melo gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat. Bersaksi. Nah ini kan problem kita sebagai manusia itu problem. Mulane disebut wa kanal insanu dzaluman jahula wis goblok aja-aja. Mergo manusia itu nak wis goblok aja-aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen. Kalau sampeyan berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang muhal, mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang muhal enggak? Muhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak? Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan muhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Makanya jogeman percaya ambek yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras tuh. Karena waras itu serempet tatanannya wangil. Makanya Islam itu melatih. Kul falillahil hujjatul balighah. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja lah, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih. Anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat enggak anak-anak? Enggak dapat bu. Wah berarti Allah enggak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak, pokoknya saya tidak bisa nerima konsep Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi, bocah kok elek ini. Nah, aku ngerti aja, sak cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Rasanya selain raine seram meyakinkan, tapi pikir tetap cerdas. Kulo itu kan wong Quran gitu, artinya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras lah. Terus rapati seneng duit barang ini penting. Kalau seneng duit wis mari goblok. Yakin ulama seneng duit mari goblok tak jamin wis. Umpama alim wis kelas B, kelas C enggak bisa, tahqiq enggak bisa. Kalau tahu dikandani kanca kula riyen ambek jenengan udah saya kaca akeh. Lah kena apa? Cok seneng duit kok. Duit itu masalah bagi ulama. Orang duit itu masalah kan ya. Maksudnya rasa senang tapi ojo terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid. Tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya tidak Tuhan nggak apa-apa. Kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardi. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit, bumi. Mereka pasti ikrar, ya tidak mungkin saya menciptakan bumi, yang saya lahir sudah ada
bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, enggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya tidak Tuhan lalu enggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang enggak ada. Aneh enggak? Misalnya sebelum alam raya ini enggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang enggak ada. Kemudian sesuatu yang enggak ada ini menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh enggak? Luwih aneh. Sesuatu yang enggak ada itu mestinya kan enggak bisa ngelabeti, enggak bisa berfungsi, enggak bisa ada gunanya. Wong jenenge ra ono iku ya ora marai apa-apa. Mau ra ono kok dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang enggak ada? Yang wujud. Sak takoki. Lah kalau enggak ada Tuhan, berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Lah yang tiada kok dadi sebab tekem lho. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud, nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus dia bilang, ya pokoknya ronde ini kalah, tahu kapan tak pikir aja, pikir nganti mati temenang aku ini mana. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, itu paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya gak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah. Tapi dalam logika yang penting kowe kenal sik ono musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Nggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar barang ra ono mbok sifati al khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas dutek ngono kowe ikhlas ta ora? Gak kowe ikhlas ta ora dutek ngono kowe ikhlas ta. Kowe gelem dadi bodho niku. Gelem kan? Mboten. Nah, nikmat ngono jenenge nikmat batin. Nah, mulane sing suwenang mbek kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing bid'ahnallah iku wong nganggur wis beno sak uni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan rabar-bar matang puluh dina ini rabar-bar muga alasane wis disangoni akeh tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya butuh cepet. Lane cara kula niki penting kula utara nggih. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati Kanjeng Nabi kalimat thayyibat. Wong Nabi nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Tak soal kira cocok wong sebut. Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nek kowe pengen ndonga ora usah ndonga. Wis ora usah biasa wae. Kula lah mbok dongakno ya ora seneng. Gak meyakinkan. Karo dene mlebu swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran apa mbok dongano barang. Nah, tapi kowe donga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok donga. Mbok mandi mbok ora pokoke donga. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun, enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoki, ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darane pencipta langit bumi, wong lahir wae ning bumi. Tapi Quran oleh nggo jawab, am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala yuqinun, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa?
Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare amlahum sirkun fis samawat. Misale urun apa lah. Urun tol ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih bi kita biming qobliyada. Kalau kamu enggak percaya Quran sebagai kitab, enggak apa-apa, tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Enggak, mereka enggak punya juga. Atau gini, enggak usah Quran, enggak sakralan. Au atharotim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, enggak apa-apa kalau kamu benar, buktikan. Nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan, karena tadi nabi kadung nantang itu nih bi kita biming qobliyada au atharotim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang ngono anggar wong soleh rapati ngalim, anggar sing alim biasanya rapati soleh. Lah kula itu masuk rontok-rontok ya isih rontok soleh ya rontok, tapi lumayan lah, masih menjaga hujjatullah tadi. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin, bahaya. Wong sing gawe wae wujudnya terima mungkin, bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak, pasti wujud. Nah terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, apa mati ndak ra ngoten. Mulai jare Sidina Ali, jenengan jemben nak mati tambah pinter apa biasa? Ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lau kusifal ghata mastatu yakinan. Sampeyan aku nek mukasafah ning akhirat imanku yo ora tambah, ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kue ning dunya ujung-ujungnya paling pokok ya menyaksikan kudratullah, sampai ning akhirat ujung-ujungnya paling pokok ya delok kudratullah. Ning dunya saiki Allah ya matlubi sing kita cari, sampai ning akhirat ya Allah matlubi. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhanya Allah, ning akhirat ya golek napa? Ridhanya Allah. Lah soal kecil itu, tapi ning akhirat masalah Gus pun rokok masalah, itu utang ditagih yo masalah, kere suwi ku yo masalah. Ya biasa jenenge makhluk anane masalah. Sing ora oleh di masalah ku pangeran. Pangeran duwe masalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyimak video ini. Channel Konco Ngaji, channelnya konco-konco yang suka mengaji lewat online begitu ya. Ya semoga saja ini membawakan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Begitu kita menyimak dan kita mendengarkan, kita meresapi, mudah-mudahan juga memahami apa yang disampaikan, apa yang dinasihatkan oleh guru kita Gus Bah atau Kiai Haji Bahaudin Nur Salim, menjadikan kita lebih mengetahui pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Yang tadinya belum tahu menjadi tahu, dan yang sudah tahu akan lebih tahu atau sebagai pengingat begitu ya. Semoga saja kita semuanya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan seperti biasanya, tentunya yang berguna, yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga saja kita dipermudah segala urusan kita, dan kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah dan tentunya
dalam keadaan iman Islam sampai kapanpun. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, hanya kepada Allah lah kita bersandar, tempat kita berserah diri, tempat kita bergantung kepada Tuhan, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Tuhan yang digantung manusia, tetapi Tuhan yang tempat bergantungnya manusia. Begitu. Mudah-mudahan saja kedepannya kita bisa menjadi lebih baik. Semoga sehat selalu, sehat walafiat, sehat lahir dan batin, begitu. Oke teman-teman ya, untuk video kali ini kita cukupkan sekian dulu. Bisa disambung di lain kesempatan. Tetap di channel Konco Ngaji. Karena channel Konco Ngaji adalah channel yang membawakan atau berusaha untuk menyampaikan pesan-pesan atau nasihat-nasihat dari guru kita Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Semoga saja bermanfaat untuk kedepannya, sehingga kita bisa terselamatkan dari siksa neraka di kemudian nanti. Dan semoga channel ini bisa berkembang, bisa kedepannya saya akan lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang terbaru. Mohon untuk teman-teman ya, saya mohon bantuan supaya menekan tombol subscribe berserta lonceng, tombol jempol ke atas atau ke bawah juga nggak apa-apa, atau berkomentar di kolom komentar, silahkan saja. Saya akan berterima kasih kepada siapa saja yang membantu untuk mengembangkan channel ini. Oke ya, disambung di lain kesempatan. Mohon maaf untuk segala kekurangan, salah-salah kata dari saya pribadi sebagai admin, supaya dimaafkan saja. Sampai jumpa lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.